Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah di sini saya adalah Raden Ahmad F. Saisan dengan NIM C0D019 selaku dosen pengampu yaitu Pak Wirmi Eka Putra SMSI yang mengajarkan mata kuliah akuntansi perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pajak atas penghasilan dan juga termasuk dalam penghasilan yang termasuk objek pajak dan penghasilan yang tidak termasuk pajak. Kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini klasifikasi pajak atas penghasilan, yang dimana pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Untuk dasar hukum PPH ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kategori pajak penghasilan. Di sini yang pertama adalah PPH yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. Yang kedua adalah PPH yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPH itu sendiri. Baiklah, kita langsung masuk ke materi penghasilan yang termasuk objek pajak. Yang pertama adalah penghasilan dari hubungan pekerjaan, yaitu penghasilan dari adanya hubungan antar karyawan dan pemberi kerja. Misalnya gaji, honorium, tunjangan, upah, dan lainnya. Yang kedua adalah penghasilan dari kegiatan usaha yang didefinisikan sebagai penghasilan dari kegiatan yang dilakukan seseorang secara teratur untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga adalah penghasilan modal, yang dimana itu penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal, atau kekayaan intelektual. Dan yang keempat adalah penghasilan lainnya, yang mencakup segala sesuatu yang memenuhi konsep dasar penghasilan. Tetapi tidak termasuk dalam penghasilan dari hubungan pekerjaan, penghasilan dari kegiatan usaha, ataupun penghasilan modal. Penghasilan bukan objek pajak. Di sini teman-teman, saya cuma mengambil 3. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan termasuk di dalam zakat. Yang kedua adalah harta warisan juga tidak termasuk objek pajak penghasilan. Namun Anda perlu melaporkannya di dalam SPT tahunan sebelum harta warisan tersebut dibagikan. Yang ketiga adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Dan yang terakhir adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.